Hai sahabat-sahabat musafir yang berbahagia. Jumpa lagi dengan saya Romo Valens Agino CMF dalam edisi Musafir 28 Juni 2020. Hari ini kita akan merefleksikan tentang menjadi murid Tuhan yang ramah. Sebelum kita lanjutkan, mari kita awali dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Sang Guru sejati, kami bersyukur atas kerelaanmu menjadi guru kami yang setia dan penuh keramahan menyambut kami di mana saja kami berada. Semoga roh keramahanmu juga memenuhi hati kami para muridmu, supaya kami semua bisa menyambut siapa saja yang berkehendak baik kepada kami. Karena Dikaulah Guru dan Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat-sahabat Yesus yang terkasih, Musafir kembali hadir untuk membagi intisari Injil yang kita baca pada hari Minggu biasa yang ke-13 ini. Cuplikan Injil Matius yang telah kita dengar merupakan ajaran Yesus tentang hal-hal mendasar yang perlu diperhatikan untuk menjadi muridnya, dan sekaligus mengajarkan sikap ramah dalam menyambut semua utusan Tuhan. 4 pernyataan pertama dalam perikop tadi barangkali dirasa cukup menantang kita untuk memahaminya. Kita sebut, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Untuk memahami pernyataan-pernyataan tersebut, kita perlu mengerti dengan baik bahwa kriteria utama untuk menjadi murid Yesus adalah mengikuti Dia. Kata kerja mengikuti merupakan terjemahan dari kata bahasa Yunani akoluthei atau akolufeo, yang secara literal berarti mengikuti dari belakang atau membuntuti. Menjadi murid Yesus dalam hal ini
berarti mengikuti dia dari belakang atau menelusuri jejak-jejaknya. Bukan ikut dari samping, apalagi berada di depan. Dalam Injil Markus, Rasul Petrus dipanggil setan atau iblis karena dia berusaha menarik Yesus ke samping, sehingga seolah-olah Petrus berposisi sejajar dengan Yesus. Seorang murid selalu berada di belakang, menelusuri jejak-jejak sang guru. Seorang murid mengarahkan seluruh pandangannya kepada sang guru. Yang menjadi patokan atau referensi hidup seorang murid adalah sang guru, bukan ayah atau ibu, bukan pula anak perempuan atau anak laki-laki. Seluruh anggota keluarga dari seorang murid berada di belakang Yesus untuk bersama-sama mengikutinya. Mereka perlu saling mengasihi, tetapi tidak melebihi kasih yang ditujukan kepada sang guru yang sedang mereka ikuti. Dalam ungkapan kasih, tidak ada pertentangan antara cinta kepada sang guru dan cinta kepada keluarga. Cinta kepada keluarga tidak menghambat seorang murid untuk mencintai Tuhan secara sempurna. Jika dipahami bahwa semua anggota keluarga berada di belakang sang guru dan sama-sama mengikuti dia. Demikian pun halnya dengan memikul salib dan kehilangan nyawa demi Yesus. Mengikuti jejak sang guru berarti juga siap memikul salib dosa orang lain dan menyerahkan nyawa demi kasih dan kesetiaan kepada kehendak Bapa. Memikul salib dalam Injil Matius tidak sama dengan memikul beban hidup kita masing-masing. Beban hidup sendiri bukanlah salib yang dimaksudkan. Beban-beban seperti itu dialami oleh semua orang, termasuk mereka yang bukan pengikut Kristus. Seorang murid Kristus perlu siap memikul salib sebagai konsekuensi iman, harapan, dan kasih kepada sang guru. Itu baru namanya salib. Hal ini berakibat lanjut pada kehilangan nyawa demi Yesus. Kemartiran adalah kesaksian yang paling dalam dari seorang murid Kristus yang tidak takut kehilangan nyawanya demi iman, harapan, dan kasih. Maka, seorang yang menamakan diri sebagai murid Yesus perlu berani mengasihi dia melebihi semua yang lain, mengikuti dia dari belakang, memikul salib dosa dunia, dan siap berkorban demi iman, harapan, dan kasih. Saudara-saudara yang terkasih, intisari yang kedua yang bisa kita renungkan dari Injil hari ini adalah perihal keramah tamahan, hospitality. Alur pemikiran penginjil Matius terlihat begitu jelas. Menyambut murid Kristus sama dengan menyambut Kristus sendiri. Dan menyambut Kristus berarti menyambut Bapa yang mengutusnya. Murid Tuhan bisa tampil sebagai nabi, atau sebagai orang benar, atau sebagai orang sederhana yang paling kecil. Setiap orang yang menyambut mereka akan memperoleh upah dari Bapa. Sebagai contoh, kita bisa ambil dari bacaan pertama hari ini. Nabi Elisa sebagai utusan Tuhan disambut dengan ramah oleh seorang wanita kaya di Sunem. Elisa disambut dengan ramah oleh wanita itu di rumahnya. Ia diberikan penginapan dan makan minum selama dia berada di sana. Upah yang didapat oleh wanita itu adalah rahmat kelahiran anak yang dinubuatkan oleh abdi Allah yang diterima dengan ramah di rumahnya. Semua murid Kristus dalam perjalanan mengikutinya pelan-pelan menyerupai diri dengan sang guru. Dan kalau boleh kita pinjam keyakinan dari Rasul Paulus yang mengatakan bahwa bukan dia lagi yang hidup di dalam dirinya, tetapi Kristus yang hidup di dalam dia. Jika seorang menyambut murid yang sudah menyerupai diri dengan Kristus, maka dia menyambut Kristus sendiri. Upahnya adalah kabar gembira keselamatan yang dijanjikan oleh sang guru. Sahabat musafir yang terkasih, dari Injil hari ini kita bisa belajar menjadi murid Kristus yang sejati dan penuh keramahan. Sebagai murid Kristus,
kita diajak untuk menerima dengan ramah semua orang yang mengetuk pintu rumah dan pintu hati kita. Ingat, pada Jumat Perdana, keramah tamahan menjadi pintu pewartaan kabar baik dan kabar kebangkitan Kristus. Semoga kita sebagai penerus jemaat itu bisa bersikap ramah kepada siapa saja sebagai pintu untuk menerima mereka dalam kasih Tuhan. Semoga